Nama Tixinlan pasti sudah amat dikenal oleh semua fans Gulong, sebab dia adalah salah satu figur dalam cerita Pendekar Binal. Wonder Woman dalam hal ini bukan berarti dia adalah wanita sakti dan kuat, namun kebesaran hati dan karakternya lah yang kami anggap sangat luar biasa. Kebanyakan orang menganggap karakter Tixinlan hanya peran pelengkap saja, padahal peran Tixinlan sebenarnya adalah sebagai protagonis sentral. Tidak salah, Tixinlan memang figur protagonis sentral, dia bukan protagonis sekunder. Tixinlan diceritakan dalam 48 bab dari keseluruhan 127 bab, itu berarti hampir 50% dari isi cerita, dan namanya disebutkan sebanyak 1150 kali, membuatnya menjadi figur protagonis terbanyak kedua sesudah si kembar sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Namun tetap saja, banyak yang mempertanyakan apa peran penting Tixinlan. Jawabannya adalah, Tixinlan adalah orang yang memicu transformasi si kembar berdua sekaligus. Pertama-tama, Tixinlan mengorbankan harga dirinya sebagai perempuan ketika menghalangi Hua Wuchuwei untuk membunuh Xiao Yuer dengan cara berdiri tegak di antara si kembar tanpa mengenakan busana. Ini peristiwa yang paling memukul harga diri, membuat Xiao Yuer marah pada dirinya sendiri. Peristiwa ini juga yang membuka pencerahan kepada Xiao Yuer, bahwa dia tidak bisa selalu mengandalkan tipu muslihat dan adu mulut belaka, ada saatnya dia harus menghadapi lawan-lawannya dengan tegas dan lugas. Berkat pengorbanan Tixinlan inilah, Xiao Yuer yang badung bengal berandal kekanak-kanakan, bertransformasi menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab, meskipun karakter bengalnya masih belum hilang. Tixinlan juga yang mentransformasi Hua Wuchuwei menjadi sosok yang lebih manusiawi, lebih berani membiarkan emosi dan perasaannya mengalir keluar. Sebelumnya, Hua Wuchuwei lebih banyak bersikap dingin tak acuh, mengekang emosi dan perasaan, membuatnya terlihat seperti robot hidup. Namun sesudah mampu mengekspresikan emosi dan perasaannya sendiri, Hua Wuchuwei tidak berubah menjadi pemuda cengeng baperan. Sebaliknya, emosi dan perasaan justru memperkuat karakter asli Hua Wuchuwei yang lembut, pengertian, namun sekaligus juga keras kepala dan pantang menyerah. Sudah jelas, peran yang dimainkan Tixinlan adalah peran yang vital. Di satu sisi, dia berhasil membuat seorang anak manusia, Xiao Yuer, tumbuh menjadi putra langit. Di sisi lain, dia berhasil membuat seorang putra langit, Hua Wuchuwei, menjelma menjadi anak manusia. Hebatnya lagi, kedua sisi peran ini sama-sama membuka potensi terbesar sekaligus membuka karakter asli si kembar, bukan meniadakan atau mengubah karakter si kembar. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa peran Tixinlan dalam mentransformasi si kembar bisa saja digantikan figur lain seperti si peri kecil Chang Qing atau nona ke-9 Murong Qiu dari keluarga Murong atau Tipinggu, murid istana Yihua yang ternyata anak si kanibal Li Tasui dari 10 penjahat besar, atau bahkan Su Ying, anak angkat Wei Wuya si tikus dari gerombolan 12 zodiak. Pendapat yang keliru. Sebab, untuk mampu menjalankan peran sebagai transformator bagi sekaligus dua orang pemuda berkarakter kuat, tentu saja diperlukan figur seorang gadis dengan berkarakter kuat menggelora, namun sekaligus juga memiliki pesona feminim yang lembut menghanyutkan. Dari semua figur gadis dalam cerita Pendekar Binal, hanya Tixinlan saja yang benar-benar memenuhi dua kriteria tersebut. Mari kita lihat sama-sama, bagaimana karakter Tixinlan digambarkan. Pertama kali tampil dalam cerita, Tixinlan diceritakan sedang menyamar menjadi laki-laki dan mengaku sebagai jago nomor 1 kepada Xiao Yuer. Saat itu, sebenarnya Tixinlan sedang mencari ayahnya, singa gila Tichan yang lama menghilang tanpa kabar.
Meskipun memiliki ilmu 108 pukulan singa gila ajaran ayahnya, tetapi sebenarnya ilmu silat Tixinlan masih di bawah standar, sampai beberapa kali Xiao Yuer harus menolong Tixinlan. Kemudian mereka berjalan bersama, dan sebuah insiden keracunan membuka penyamaran Tixinlan. Penggambaran ini memang seolah seperti sepintas lalu, namun jelas menunjukkan bahwa Tixinlan memiliki keberanian besar, sekaligus kecerdasan yang memadai. Tanpa keberanian, tidak mungkin seorang gadis muda dengan ilmu silat seadanya berani bertualang seorang diri di dunia persilatan demi mencari ayahnya. Apalagi ayah Tixinlan adalah salah satu dari 10 penjahat besar, pastinya memiliki lebih banyak musuh daripada teman. Salah sedikit saja, bisa dipastikan orang-orang yang membenci atau mendendam pada ayahnya akan langsung membalas kepadanya. Sudah bisa ditebak, tindakan Tixinlan yang menyamar menjadi laki-laki, selain untuk melindungi statusnya sebagai gadis muda yang kurang pengalaman, juga untuk melindungi dirinya dari musuh-musuh ayahnya. Ini menandakan Tixinlan cukup cerdas untuk memahami posisi dirinya yang bisa dikatakan di ujung tanduk. Kombinasi dari keberanian dan kecerdasan inilah yang memungkinkan Tixinlan bertualang sendirian di persilatan, sebelum dia bertemu Xiao Yuer dan bertualang bersama. Sampai akhirnya terjadi peristiwa Tixinlan mengorbankan harga dirinya sebagai perempuan untuk menyelamatkan Xiao Yuer, tanpa busana menghalangi Hua Wuchuwei yang berusaha membunuh Xiao Yuer. Sudah diuraikan sebelumnya, peristiwa ini mengubah cara berpikir dan cara bertindak Xiao Yuer. Dan juga mengubah karakter Hua Wuchuwei, sebab setelah peristiwa ini, Tixinlan selalu bersama Hua Wuchuwei. 2 tahun lamanya Tixinlan bersama Hua Wuchuwei. Orang-orang persilatan memuji mereka sebagai pasangan muda-mudi yang amat serasi, dengan ketampanan dan kecantikan yang begitu indah, seakan dibuat di surga. Di titik ini, Tixinlan digambarkan memiliki kecantikan yang cerah, meskipun sederhana namun memiliki keindahan yang bermartabat. Niat awal Hua Wuchuwei sebenarnya hanya ingin melindungi Tixinlan saja. Namun kepolosan, kesederhanaan, ketulusan, dan kelembutan Tixinlan membuat Hua Wuchuwei kian hari kian bersimpati padanya. Hua Wuchuwei yang semula menjaga jarak dan menjaga gengsi, cenderung tertutup dan menahan perasaan, perlahan mulai memperlihatkan emosi manusia. Contoh emosi Hua Wuchuwei terlihat saat Tixinlan dibuli Lu Chongyuan. Saat itu, Lu Chongyuan menyamar sebagai Yan Nantian, dan dia keliru mengira Hua Wuchuwei sebagai Xiao Yuer. Hua Wuchuwei yang tidak terima Tixinlan dibuli dan direndahkan sampai menangis terseduh-seduh, menantang Lu Chongyuan. Bahkan siap gugur, karena Hua Wuchuwei juga keliru mengira Lu Chongyuan sebagai Yan Nantian. Tixinlan memang menyukai Hua Wuchuwei, dia tersentuh oleh semua perhatian dan kasih sayang Hua Wuchuwei yang elegan. Tetapi Tixinlan juga tidak bisa melupakan Xiao Yuer yang badung bengal. Apapun juga, Xiao Yuer adalah cinta pertama Tixinlan. Cinta Tixinlan terhadap Xiao Yuer tumbuh dalam waktu relatif singkat, karena sejak pertama kali bertemu, mereka menghadapi bahaya bersama-sama. Mereka bahu-membahu dan saling menyelamatkan satu sama lain. Pada situasi seperti ini, sulit sekali untuk tidak jatuh cinta. Sedangkan cinta Tixinlan kepada Hua Wuchuwei tumbuh perlahan, seiring dengan perjalanan waktu kebersamaan mereka. Kedekatan hubungan dengan si kembar membuat Tixinlan menjadi orang pertama yang menyadari bahwa si kembar amat mirip satu sama lain. Selain Yao Yue dan Lian Xing yang tahu identitas asli si kembar, hanya Tixinlan yang menyadari kemiripan mereka. Poin ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tixinlan punya perhatian yang tulus kepada si kembar sekaligus tidak memilih-milih, tidak membedakan. Banyak orang yang tidak mampu melihat kemiripan Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei, dikarenakan mereka tidak punya perhatian yang tulus. Ambil contoh 5 orang dari 10 penjahat besar yang membesarkan Xiao Yuer di lembah penjahat. Mereka adalah orang-orang yang membesarkan Xiao Yuer sejak dia masih bayi, tentu mereka hafal betul ciri-ciri fisik serta sifat dan karakter Xiao Yuer. Seharusnya merekalah yang sekali lihat saja langsung mengenali kemiripan Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei. Namun ternyata mereka tidak melihat sisi kemiripan Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei. Ini disebabkan karena 5 dari 10 penjahat besar ini tidak punya perhatian yang tulus kepada Hua Wuchuwei dan Xiao Yuer.
Mereka menganggap Hua Wuchuwei sebagai musuh, dan sampai batasan tertentu, bahkan mereka sendiri juga masih mencurigai Xiao Yuer. Adapun Su Ying yang selalu disebut gadis paling pintar, hanya punya perhatian yang tulus kepada Xiao Yuer, maka Su Ying sempat menganggap Hua Wuchuwei sebagai lawannya juga. Su Ying bahkan sempat menganggap Tixinlan sebagai saingan cinta, dan sempat menggunakan akal curang untuk mencelakai Tixinlan. Dengan sikap seperti ini, jelas Su Ying tidak mampu melihat kemiripan Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei. Bisa dilihat, yang tidak dapat digantikan dari Tixinlan adalah ketulusannya. Baik Chang Qing maupun Su Ying sama-sama memiliki kepentingan pribadi masing-masing, sedangkan Tixinlan tidak memiliki kepentingan pribadi apa-apa sehubungan dengan si kembar. Bahkan dalam mencintai pun, Tixinlan tidak pernah ingin memiliki seperti Su Ying. Tixinlan memang tidak menyangkal isi hatinya kepada Xiao Yuer, sama seperti dia juga tidak bisa mengingkari perasaannya kepada Hua Wuchuwei. Namun Tixinlan lebih rela tidak memiliki, atau dimiliki, oleh salah satu dari si kembar. Sebab Tixinlan memiliki keinginan yang lebih besar daripada sekedar hidup bahagia selamanya, yakni Tixinlan ingin menyaksikan Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei hidup berdampingan dengan damai sebagai teman, tanpa harus saling membunuh. Keinginan Tixinlan kelihatan sederhana, namun tidak bisa dipungkiri, itu adalah keinginan yang amat luhur, amat mulia. Ketika semua orang menginginkan duel hidup mati si kembar sebagai tontonan menggairahkan tanpa peduli siapa yang akan mati dalam duel, hanya Tixinlan satu-satunya yang mengharapkan duel tersebut tidak pernah terjadi. Keinginan luhur yang didasari niat baik yang tulus, sama sekali tidak dikotori kepentingan maupun keinginan pribadi. Dan inilah keunggulan Tixinlan yang tidak dimiliki figur-figur lain. Tixinlan memiliki keluhuran budi yang amat sederhana, begitu sederhananya sampai tidak terlihat sebagai keluhuran budi. Keluhuran budi yang begitu tulus sampai tidak meminta imbalan apa-apa, begitu tulus sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Kesederhanaan, ketulusan, dan budi pekerti Tixinlan amat sangat alami, sama sekali tidak dibuat-buat, sampai si sering merasa bahwa kebanyakan tokoh dalam cerita pendekar binal ini tidak menyadari bahwa Tixinlan memiliki kualitas yang hampir sempurna dari seorang manusia. Bahkan, karena tidak dibuat-buat dan berjalan alami begitu saja, Tixinlan sendiri juga tidak menyadari keluhuran kualitas dirinya sendiri. Yang dilihat kebanyakan orang dari Tixinlan adalah, dia adalah seorang gadis muda yang lemah, cengeng, dan terombang-ambing di antara dua pemuda. Ya, sepintas melihat figur Tixinlan, kesan itulah yang kita dapatkan. Tetapi dengan melihat kembali riwayat dan perjalanan hidupnya bersama si kembar, sekarang kita tahu bahwa kesan seperti itu tidak benar. Tixinlan memiliki keberanian dan ketegasan serta keluhuran budi dan kebaikan hati yang tidak dimiliki figur-figur lain. Tixinlan berani bertualang sendirian mencari ayahnya. Tixinlan berani mengakui perasaannya terhadap Xiao Yuer kepada Su Ying. Tixinlan tegas mengatakan isi hatinya kepada Hua Wuchuwei. Tixinlan juga berani mendatangi istana Yihua sendirian demi Hua Wuchuwei. Padahal Yan Nantian si pendekar pedang nomor 1 saja tidak pernah mendatangi istana Yihua, tidak sebelum koma, juga tidak sesudah bangkit dari koma. Tixinlan berani dan tegas meminta Hua Wuchuwei untuk mengalah kepada Xiao Yuer, karena dalam anggapan Tixinlan, Xiao Yuer pasti akan terbunuh karena bukan tandingan Hua Wuchuwei. Hua Wuchuwei menyanggupi permintaan Tixinlan, dengan sebentuk harapan agar Tixinlan bahagia bersama Xiao Yuer selamanya. Yang tidak diketahui Hua Wuchuwei, ketika menyampaikan permohonannya, Tixinlan sebenarnya sudah dihantui perasaan bersalah pada Hua Wuchuwei, karena meminta Hua Wuchuwei mengalah dalam duel, sama saja dengan meminta Hua Wuchuwei untuk mati. Dan untuk menebus kesalahan ini, Tixinlan rela mati untuk menemani Hua Wuchuwei. Sesudah Hua Wuchuwei menyanggupi permintaannya, tanpa ragu sedikitpun, Tixinlan meminum racun. Inilah keberanian dan ketegasan Tixinlan yang terbesar. Tixinlan memang figur dengan karakter unggul, namun amat kompleks. Hanya karena Tixinlan adalah seorang gadis yang tidak pandai ilmu silat, dan lebih terlihat sebagai perempuan lemah yang baperan, sulit sekali bagi siapapun untuk memahami kekuatan karakter Tixinlan yang sebenarnya.
Dalam banyak hal, Tixinlan kerap memperlihatkan kelemahannya yang terlalu perasa. Hal inilah yang membuatnya terlihat seperti seorang perempuan lemah yang baperan. Namun sekarang kita sudah tahu, Tixinlan tidak selemah dan sebaper itu. Tixinlan hanya terlalu perasa saja, boleh dikatakan dia termasuk tipe orang yang sensitif. Namun kesensitifannya itulah yang memberinya sifat impulsif, cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Seperti sewaktu dia tanpa busana menghadang Hua Wuchuwei yang berniat membunuh Xiao Yuer, atau sewaktu dia mendatangi istana Yihua sendirian demi Hua Wuchuwei. Kesensitifan yang sama juga memberinya sifat penyayang yang tulus, yang memperlakukan semua orang dengan kebaikan yang sama. Sewaktu Su Ying berniat mencelakainya, tidak sedikit pun Tixinlan curiga, malah menganggap Su Ying adalah orang baik yang berniat menolongnya. Dan meskipun terhadap Chiang Yilang yang culas atau terhadap Chang Qing yang pernah menyakitinya sekalipun, Tixinlan tidak punya rasa benci atau dendam. Pembawaan Tixinlan yang sensitif, ditambah dengan karakter dasarnya yang spontan dan sederhana, membentuk dirinya menjadi sosok perempuan yang tegar, tabah, pemberani, lembut, penyayang, baik hati, dan tulus. Hanya sosok perempuan seperti Tixinlan inilah, perempuan yang punya karakter keras menggelora, namun sekaligus juga lembut menghanyutkan, yang benar-benar mampu menyentuh lubuk hati sekaligus dua orang pemuda berkarakter kuat. Tanpa adanya Tixinlan, dengan semua pesona karakternya, si kembar Xiao Yuer dan Hua Wuchuwei tidak akan pernah mampu bertransformasi untuk mencapai potensi terbesar mereka. Tanpa adanya kelembutan serta perhatian yang tulus tanpa membedakan dari Tixinlan, si kembar tidak akan pernah bisa menemukan atau menyadari makna cinta kasih yang sesungguhnya. Tidak perlu diragukan lagi, Tixinlan adalah figur yang mutlak harus ada dalam kisah si kembar, figur yang tidak boleh tidak ada, karena dia adalah figur yang mengubah karakter serta mengisi hidup si kembar. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Tapi jangan hanya request, tapi tidak subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.